Yo, Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini kalian bareng Jesse dan kalian ada di Jenjang Cakap. Halo, Jessis, Jangkar semua di luar sana ya. Sebelum kita masuk ke videonya, di sini Jesse mau jelasin dulu apa itu jenjang cakap. Karena mungkin kalian ketika ngeliat ini konten apa sih gitu, konten baru apa ini? Ya karena kebetulan ini adalah episode pertama dari jenjang cakap, jadi ada baiknya Jesse jelasin dulu. Jadi jenjang cakap ini adalah konten terbaru dari Jangkar Kreatif, yang dimana sekarang Jangkar Kreatif membawahi 3 jenis konten ya teman-teman ya. Konten pertama itu konten paling early kita, yaitu Jenong Cupu. Itu adalah konten gaming, gameplay, game review ya, dan sebagainya. Kemudian ada konten kedua yaitu JCRT, ya, Jangkar Creative Reaction Time, di mana talent-talent dari JCRT ini akan mereact video-video dan postingan-postingan yang udah dikirimi oleh JCs dan Jangkars di sana untuk kita react dan kita videokan gitu. Dan sekarang konten terbarunya yaitu Jenjang Cakap. Dimana kalau kalian mau bilangin sebuah podcast, boleh banget sebenarnya karena memang inspirasinya adalah dari podcast teman-teman. Tapi kita akan ada dua konsep di jenjang cakap. Konsep pertama adalah kalau kita nggak ada tamu, berarti nggak ada narasumber, mungkin kita akan bikin konten yang ya nyablak aja lah, nyalur ngidul bareng rekan-rekan jangkar kru gitu, ngomongin apalah gitu kesana kemari. Tapi kalau insya Allah semoga ya kita mendapatkan tamu spesial, kita akan adakan konsep konten yang memang podcast alike ya, yang ada interviewnya, nanti ada challenge-nya, dan konsep-konsep yang sudah matang namun belum kita kerjakan karena memang belum ada tamunya, kawan-kawan JCs ya, Jangkars. Jadi inilah jenjang cakap kita yang pertama, belum ada narasumbernya. Di sini baru ada JC dan Lakrimosa yang ngobrolin segala macem lah. Nanti kalian akan dengerin sendiri. Namun sebelumnya kita mau minta maaf dulu karena ternyata audio yang digunakan di sini mikrofonnya menangkap terlalu banyak noise sehingga akhirnya suaranya menjadi sedikit tidak stabil ya buat didengar. Jadi JC di sini akan menyarankan buat kalian menggunakan headphone supaya bisa mendengarkan lebih baik. Ya silakan dinikmati ya kawan-kawan, dan insya Allah kita akan segera improve ke depannya, audio, video, dan tempatnya akan jadi jauh lebih keren ya. Oke, thank you JC Jangkars. Lagi sih bahasa-bahasa sekarang tuh yang boleh banget bre. Oh ini sekarang itu mungkin bahasa dari dulu ya, cuman kayak banyak yang menggunakan sekarang itu yang tahu broken home, rumah habis gempa rusak, broken 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 home. home iya. Itu kan sekarang orang banyak yang wah gue broken home gitu. Ya, Malah kalau gue samperin rumahnya, rumah masih bener, masih bagus malah. masih bagus, bagusan rumah dia daripada gue. Nggak ada retak-retaknya gitu. Rumah gue ada di kamar gue retak gitu. Gue bilang rumah gue broken home. Makanya gue bingung gitu, orang kok bilang broken home gitu. Tapi setelah ternyata broken home itu yang mereka masuk adalah situasi di keluarganya gitu, tidak akur. Dan itu memang, Berantem mulu. iya mungkin ya ada yang seperti itu, ada yang mungkin memang hubungan antara satu yang lainnya itu udah agak renggang dan akhirnya pisah, itu yang broken home. Dan itu sebenarnya bukan hal yang maksudnya kayak bukan hal konyol, itu hal serius dan menyedihkan gitu kalau terjadi di keluarga orang. Cuman karena banyak orang yang mulai lebay, akhirnya mengaku-ngaku gitu. Gue pernah lihat ada di mana ya, sosmed gua, Ada ada anak disuruh ini, disuruh nyuci piring. cuci piring nggak mau. Iya nggak mau, terus nulis broken home. Padahal gempa enggak. Lo bilang pengalaman sendiri kali. Enggak. Alhamdulillah rumah gue masih berdiri tegak dan keluarga di dalamnya pun. Agak lo kan disuruh nyuci piring nggak mau. Terus lo Oh, gue update mau. di Gue kalau nyuci piring gue selalu mau gue. Kalau misalkan gue di rumah gue habis makan, terus cuci piringnya oke, gue kasih ke adik gue nih cuci piring. Gitu. Gue orangnya mau aja. Makanya gue tidak broken home. Rumah gue juga alhamdulillah belum ini ya, tidak runtuh, tidak kenapa-napa, jadi nggak broken home. Dan orang yang story-nya gitu juga mungkin kita rasa rumahnya tidak hancur, tapi cuma gara-gara disuruh cuci piring ya sih, kayak wah Terus nggak mau dimarahin iya gitu dimarahin. orang tua.
sudah aku susah emang Susah. bahasa ini ya. Ya kita nggak, maksudnya bukan hal yang salah sih kalau lo pengen menggunakan istilahnya seperti itu, tapi kalau bisa digunakan di lingkungan yang emang sama-sama ngerti gitu. Coba kalau misalkan lu ngomong sama orang yang kudet nggak tahu apa-apa, tapi ngerti bahasa Inggris, dan mungkin emang kondisinya emang lu di rumah lu, di keluarga lu kurang akur, dan lu ngomong ke dia, aduh gue broken home gitu, dia langsung lari ke rumah lu ngecek, waduh rumah temen gue runtuh gitu kan, Enggak juga. gitu gimana keluarga lu gitu. Ya kan bahaya kalau misalkan lihat orangnya yang emang gak ngerti istilah itu apa gitu. Yang bener lu kalau ngomong. Berarti gini deh, kalau misalkan let's say kebakaran ada istilah lainnya, terus kalau gue bilang rumah dia kebakaran, lu gimana? Fun. Lu Kebakaran. pasti akan kayak anjir kebakaran lah, kita bantuin gitu kan. Kalau sebenarnya itu istilah lain gitu kan, makanya Kan kebakar. Ntar merembet. Kalau Iya, kalau makanya. cuma broken doang nggak langsung gue samperin. lo kan siapa tahu broken terus kayak bisa rubuh ke rumah sebelahnya kan bisa aja. Ya rumah ke bawah. Hah? Iya, rubuh kan bisa samping juga bisa. Rubah kan hewan. Iya bener, Naruto ya. Naruto. Iya, rubah ekor 9. Ekor 9. Udah meninggal. Kurama. Iya, itu udah bukan spoiler lagi ya, itu sudah lama, itu udah Iya. berapa tahun yang Gue lalu. kemarin ikut ininya apa? Bukan syukuran apa? Ya itulah. Oh ini tahlilan. Bukan tahlilan. Hmm. Ya itu pokoknya makan gitu mendoakan. Itu tahlilan. Ya Dia dapat besek kan? nggak tahlilan disebutnya. Apa? Ya nggak tahu. Kan gue nggak pernah ingat. Kayak yang gue ucapkan. Kalau undang rekan ya untuk membantu begini, harusnya kita undang J aja, kita paksa. Iya, Jay. Nah kalau misalkan lu datang, lu diundang berarti ke situ. Enggak juga. Gue Datang aja, datang aja. selonong boy. Ada makanan gue makan. Nggak ada gue pulang. Gitu. Di situ ada berarti makanannya. Banyak. Dan akhirnya lu datang. Akhirnya gue datang karena ada makanan. Di mana itu? Apanya? Di mana tempatnya? Di rumah. Iya di rumah siapa, di daerah apa gitu? Gue Daerah nggak tahu itu dulu. Apa? Rumahnya siapa ya? Gue masuk aja gitu. Ada makanan gue makan. pokoknya kalau lu lagi di daerah random aja gitu, ada makanan di rumah orang, lu masuk. Masuk. Makan. Makan. Nggak izin. Izin dulu. Izin dulu. Tapi berarti ini lu izin kan? Ya gue izin Pak mau makan gitu. Dikasih izin. Ya udah gitu. Boleh. Nggak ngomong bapaknya. Terus? Ya. Yang penting izin lo ya. Yang penting izin. Masalah di approve atau enggaknya ya urusan belakang gitu. Iya. Yang penting lu makan dulu dan udah izin. Yang penting mah Gitu. makan dulu. Hidup mah. Izin ke bapak siapa namanya? Bapak siapa ya? Nggak ingat gue. Minato. Minato bisa mungkin. Minato. Ya. Kebetulan yang lagi berduka siapa nih? Kan Kurama gue bilang. Iya, maksudnya kan Kurama meninggal. Siapa yang lagi berduka? Minato, Uzumaki Naruto, Uzumaki Agus. Uzumaki siapa tuh Uzumaki Agus? Itu agak nambah gue mah. Serius. Beneran ada namanya Uzumaki Agus di situ. Beneran ada. Itu cucunya. Terus dari cucunya tuh punya teman. Namanya? Uzumaki Minato. Nah, dari Uzumaki Minato tuh punya teman lagi. Nah, itu punya cucu namanya Uzumaki Agus. Ada di situ. Ada Uzumaki Asep. Ada Uzumaki Asep. Rasa loh. Emang Kamzul kalau misalkan kalian Ustaz pengen ketemu sama orang yang punya banyak pengalaman, ya lu mau sama dia aja. Nah, Pengalaman dia itu over banyak ya. Gue udah dari zaman sekolah banyak tuh pengalaman. Iya, experience-nya itu banyak banget ya. Zaman gue SMA dulu pernah. Biasanya kalau misalkan kita anggap experience jadi kayak level di game, kita mungkin masih level 20 dan level 100 gitu. Banyak banget pengalaman dia. Enggak juga sih, gue nggak level 100. Betul. Gue merendah sih, nggak mau level 100. Gue ngebelain dia atau enggak? Gue ngebelain obrolan dia entah kemana, tapi kita gue belain dia enggak juga. Kan gue mah ngomong sesuai dengan apa yang ada. Jujur gue ngomongin. Kalau jujur, lu beneran ke acara berdukanya Kurama dan kawan-kawan itu. Datang gue. Acaranya Kurama. Itu jujur loh guys. Jadi lu bisa bayangkan gimana kehidupan Kangju gitu. Random. Waktu SMA gue random juga. Gue kalau SMA
Kayak gini, baju dikeluarin. Baju Enak. sekolah. Ya lu bayangin baju, kan dulu kan mikirnya yang baju dimasukin gitu ke dalam. Iya. Tahu kan? Dimasukin gini, Ah, biar rapi katanya gitu. Itu kan nggak keren menurut gua. Kalau dulu jadi SMA, akhirnya lu keluarin biar keren. biar keren. Jadi ya, kalau yang lain kan pada dikeluarin. Kalau mau masuk ruang guru, dimasukin gitu. Kalau lu Kalau gua mah enggak. dimasukin, kalau masuk lu dikeluarin. Gua mah keluarin terus, Ah, mau di mana-mana. Terus, gua lagi dikeluarin tuh baju. Keluar dari kelas, set, ketemu guru. Kata guru, Jul itu baju masukin. Akhirnya ya udah, bajunya gua buka, gua masukin ke tas. Ya, terus gua dikatain sama gurunya. Apa tuh? Wah, nggak beres nih anak katanya. Emang gak beres tuh kayak. Ya, gue udah kasih ceritanya udah kayak kasihan sama gurunya tuh kayak. Kan bener gua masukin ke tas baju gua buka, gua masukin ke tas. Iya sih nggak salah. Gue juga kadang-kadang kalau misalkan di sekolah kalau disuruh masukin baju, gue masukin di mobil baju ditinggal. Gue kawas aja di sekolah gitu. Kayak gitu. Rebel gitu ya berarti ya. Nggak rebel Enggak sih. juga tuh kan. Gue nebak. Gua nggak rebel. Gue udah nebak tuh kayak respon dia tuh. Gua biar kelihatan keren kan dikeluarin makanya gitu. Bajunya set. Kira nggak niatnya bukan pengen rebel tapi pengen keren. Iya. Enggak juga. Kalau sekarang nggak keren sih. Jadi kalau lu masih Jadi sekarang lu sekolah, kalau masukin pakai aja baju. meja dan masukin. Apa? Sekarang lu pakai Enggak juga. Kan ke meja gua flanel. Flanel masa dimasukin? Kan gua dibuka kancingnya semua. betul. Betul kan? Ya, kawan-kawan. Pakai ke meja kayak gitu. Ke kursi juga nggak dimasukin. Kan Oh, ke meja ke meja, ke kursi ya. Aduh, banyak lah pengalaman gua. Kalau misalnya lu mau nanya ini, ke WC. ke WC, Apa lagi? coba sebutin apa lagi. Ntar tinggal gua iyain atau enggak gitu. Gue mancing dia padahal. Kan gua mah ini orang santai. Susah gitu, susah gitu, susah. Real. Belum susah. Ya ini baju Jujutsu. Skena gak gue? Karena gue gak nonton sebenarnya. Emang menurut lu skena apa? Ini skena baru. Apa tuh? Radiohead band. Ya kan, maksudnya kan kalau orang kan pakai kaos itu tapi nggak dengerin Radiohead juga, oh lu skena lo gitu. Lah, Nah, kan gue nggak nonton Jujutsu. lah hubungannya band sama Jujutsu apa? Nggak mungkin, maksudnya maka skena buat band doang. Emang buat apaan? Maksudnya buat pikiran gue ya. Skena itu ya kalau misalkan tidak. Skena scene. Apa tuh? Scene. Skena. Bukannya dosa scene. Bukan. Scene. Itu dagu. Scene. Scene. Apa lagi ya? Lanjut terus. Bukannya itu biasanya ini apa yang banci-banci di TV? Apa Scene tuh, scene? gitu. Boleh. Kayak Udah, gitu. ini gak jelas udah obrolan ya. Beginilah. Kalau kita ada tamu. Lu nggak boleh membelokkan pembicaraan skena apa? Skena ya kalau. Gue merasa nggak enak nih masalahnya. Maksudnya gini. Satu skena itu apa? Tapi kalau di video-video masuk di gue atau postingan tulisan-tulisan yang masuk di sosial media gue itu kayak misalkan ada orang yang contoh tadi ya pakai baju yang bertuliskan apa atau gambar band something atau kayak misalkan tulisannya partai something tapi kayak dia Partai skena berarti. dia nggak membela itu atau itu kalau partai ya atau bukan supportnya partai itu atau kalau misalkan band tapi dia nggak dengerin lagu itu atau kayak film atau bukan sosial itu ya kayak wah ini kemana gitu. Dan gue nggak tahu artinya apa tapi orang itu ngomong gitu. Makanya gue mikir kan nih skena kan nih gue nggak tahu Jujutsu nih tapi menurut gue keren dia Zura dia Terus keren. kenapa lu bilang skena? Gue nggak tahu terus nanya ini gue skena gak begini gitu. Enggak, lu tadi bilang di Jujutsu skena gitu. Enggak, gue bilang ini Jujutsu skena gak nih gitu. Emang apa Jujutsu? Ini keren loh guys, ini dia bisa bodybuilder. Tuh, katanya ada hijaunya. Lah, itu toxic anjir. Tuh, beracunnya hijau. Hijau. Iya. Bukan karena gimana guys, tapi gue suka aja ini bajunya karena menurut gue keren dan ada karakternya. Sebutkan 3 lagu Jujutsu. Tahu nggak lu? Enggak.
Lu berani-berani pakai bajunya tapi nggak tahu lagunya. Ya kan gue suka bajunya, ini keren, ini ada karakternya, ini ganteng nih. Minimal tahu lagunya 3 lagu. Loh, kan maksudnya gue suka kaosnya, gue suka desainnya, masa gue tahu lagunya? Harus tahu. Loh, jadi kalau misalkan gue pengen beli motor Beat, gue harus tahu 3 lagu Beat. Iya, harus tahu lagunya. Waduh, gue bisa. Motor Beat gue jual. Lu kalau misalkan nggak tahu lagunya, nggak berhak lu pakai atribut. Berarti kalau misalkan gue nggak denger lagu-lagu apa Avenged sama sekali gitu, gue nggak boleh gitu pakai kaos Avenged. Nggak boleh. Kan begitu. Kan maksudnya gue mendukung dengan cara gue sendiri, dengan cara gue beli merchandise dia. Lu beli bootleg juga sih. Enggak, gue beneran, gue pengen mendukung dengan. Minimal dengerin lagunya tetap. Nah, maksudnya mendingan gue beli merchandise resminya dong daripada gue dengerin lagunya tapi gratisan. Wah, Spotify nggak gratisan. Kan banyak yang dengernya download di internet yang free, MP3 downloader gitu. Itu downloadnya dari YouTube, video di YouTube yang resmi, yang official tuh video klipnya di-convert ke MP3. Tapi dia nggak bayar dong, dia nggak dukung karena nggak bakal nambah view di YouTube-nya. Nambah. Loh kan di download. Itu nambah. Terus setiap kali dia denger jadi nambah view-nya paling baik 1 lah per dia download. Satu umat manusia ada berapa Ya, miliar? tapi kan maksudnya dia kan setelah itu cuma denger sekali doang di YouTube, maksudnya dia denger sendiri nggak ngedukung. Nah itu tuh dia mendukung sebenarnya. Loh kan maksudnya Emang lu tahu isi hati manusia? ya gue gak tahu makanya ya gue kan bilang ini keren gitu. Ya ini ganteng, ini kayak gue begini loh. Gue ambilin, gue pengen sama kayak dia di bawah sarung badan. Nih karena apa? Karena gue suka. Yo. Wah itu sangat jauh ya. Nih karena gue suka guys. Karena gue suka, nih sama mirip kita karena sama yang ini. Itu gimana? Itu apa nama karakternya? Gak tahu. Tapi keren. Lah, lu mau poster berarti namanya. Poster jadinya. Lu cuma pakai atributnya dong, tapi nggak tahu itu tuh apa gitu. Lo kan gue mendukung dengan cara gue sendiri. Kalau misalkan emang ternyata ini resmi, merchandise dari Jujutsu dan emang udah membayar royalty-nya, kenapa nggak gue beli? Karena ini keren. Kenapa itu keren? Karena gue suka ini ada orang ganteng di sini. Lah matanya aja tutup. Ada cewek cakep. Itu emang cewek. Kan lu nggak nonton katanya. Kayak cewek, sisanya kayak cowok nih, cowok-cowok. Lah lu nggak boleh. Kayak banci, gue nggak tahu. Lu nggak boleh mengasumsikan itu cewek atau cowok. Loh, kan masa gue nggak boleh asumsiin Dora cewek? Padahal Dora nggak pernah ngaku dia cewek, tapi tahu kan Dora itu cewek. Dora emang pernah bilang dia cewek. Nggak pernah, makanya Ya, kita tahu Dora itu cewek. kata siapa? Kalau nggak cewek apa ada Dora? Bisa jadi itu cowok, cuma bentukannya kayak gitu. Enggak dong, maksudnya kita bisa tahu dari ciri-ciri lain yang nggak harus dia ngomong dia cewek. Apa? Maksudnya dari mungkin cara berbicara, Nggak bisa aja. cara berpakaian. Lah zaman sekarang lu bisa aja random sekarang. Pakaian unisex sekarang. Ya kan, itu kan zaman dulu kalau Dora, makanya zaman dulu Lu- kan Dora lu- itu kita tahu. lu- Converse sepatu cewek atau cowok? Universal. Itu pakaian Dora universal. Enggak. Dora itu cara berpakaian, bukan apa yang dia pakai, tapi cara berpakaian gitu loh. Iya. Maksudnya kalau misalkan ada kayak Converse kalau misalkan emang band Universal tapi dia ngeluarin Duster, itu kan buat cewek Duster. Enggak juga. Terus buat apa? Terus cuma pakai Duster enggak? Lah, kemeja buat Enggak cowok buat cocok cewek. tuh. Media Universal. Universal. Kan ngomongin Duster. Duster bisa aja dipakai cowok. Bisa boleh. Maksudnya kayak ya udah, tapi kan itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk cewek. Ini rok buat cowok buat cewek. Untuk cewek. Lah awalnya buat cowok tuh. Zaman buat cowok, zaman- buat cewek. prajurit Romawi pakai rok tuh. Gue gak tahu, tapi gue tahunya kalau di Indo yang pakai itu. Ya lu kalau di sekolah lu ya kalau yang pakai rok cewek pasti, gak mungkin cowok pakai rok, paling candaan gitu loh. Dia bentar dia dari rumah pakai rok terus sekolah paling dibully kayak gitu tuh. Pas sekolah lu kali. Ya emang sekolah gue gitu, dan sekolah-sekolah sebelah gue emang gitu, makanya gue tahu rok itu Iya, ya cewek. sekolah-sekolah sebelah lu juga kali. Iya makanya gue bilang gitu dong. Kalau sekolah-sekolah sebelah gue gak begitu, ngapain gue bilang? Berarti lu mengeneralisir itu.
Ya iya, ya iya dong, maksudnya gini. Gini deh, apa namanya, kita ngomongin hal lain ya. Kayak, sorry, pembalut, buat cewek dong. Cowok boleh pakai pembalut, tapi emang tidak untuk cowok, itu dipakai untuk cewek gitu dong. Ber- Karena emang itu diperuntukkan dari awal untuk cewek. Kalau cowok mau pakai, boleh. Tapi bukan berarti itu pas, cocok, tidak. Karena itu diperuntukkan untuk cewek. Emang di iklannya ngomong nih buat cewek ini tuh. Tapi semua subjek di iklannya pasti itu cewek gitu. Nggak mungkin ada cowok, aduh gue pengen beli pembalut, gue lagi bocor. Nggak mungkin. Nah, itu emang kebetulan aja modelnya cewek semua. Masa semua brand di satu dunia ini semua cewek kebetulan? Ini nggak bukan lah. Sampai kayak kerudung. Kerudung ya buat cewek. Kalau bisa, ya kalau sekarang cowok mau pakai boleh. Tapi kalau itu nggak cocok. Gitu. Emang di iklan kerudungnya ini tuh buat cewek gitu. Kayak gini deh, lu kalau misalkan ada brand-brand kerudung yang pakai spanduk, pasti ada. Kalau sama cewek cowok kan, yang cewek pasti pakai kerudung, cewek pakai peci gitu. Nggak ada ntar cewek pakai kerudung, ceweknya pakai peci, nggak ada. Ya kan emang nggak mau aja itu. Iya makanya Yang emang iklan nggak pas, karena nggak cocok, karena bukan diperuntukkan untuk cewek atau cowok gitu loh. Itu mah menurut lu sendiri kali. Bercapek. Tapi emang real gitu guys, ya kan? Lu juga pasti setuju kan? Lu tim siapa deh di sini? Tim Kangsu apa tim gue? Bang Junet bro. Komen di bawah. Jadi soal kerudung, apalagi coba yang lain? Peci, peci yang hitam tuh kan, peci-peci modelannya kayak Soekarno gitu. Itu ya pasti ya buat cowok, terus buat cewek. Ya, kalau misalkan namanya kalau lu pakai peci, karena kan tujuannya, ini kan dari agama gue pribadi kebetulan ya. Mohon maaf kalau misalkan ternyata menyinggung atau salah, tapi ya itu tujuannya untuk kalau misalkan lu ibadah sholat, biar rambutnya kan kayak gue kan rambut gondrong nih. Biar kalau gue sujud tuh nggak nutupin, karena katanya nggak sah gitu. Loh kok katanya? Kan gue nggak tahu dari mana, jadi gue bilang katanya, tapi gue percaya seperti itu. Ya lu asal percaya aja nggak boleh. Lu harus tahu Loh, gue hadisnya nggak asal apa, percaya, gue dalilnya apa. gue maksudnya kan kalau misalkan dari Lu asal melihat gitu. Lu kalau misalkan ada yang sholat kayak gini, lu ikutin gitu ya karena enggak melihat. dong, maksudnya kan dari pemikiran gue juga, gue pikirin ini logis gak gitu. Kalau misalkan kayak gini logis, Ya mungkin gue akan lakukan, tapi menurut gue nggak wah, logis. berarti sesat. Loh, gue nggak sesat, gue bilang itu kan di dalam logika gue, tapi kalau misalkan ternyata emang salah ya tidak gue lakukan gitu loh. Maksudnya kayak simpel gini, kalau di agama gue kan kebetulan tidak diperbolehkan untuk mabuk gitu. Gue nggak tahu dari mana asalnya, tapi gue tahu ceritanya. Karena dahulu banyak orang yang akhirnya ke masjid dalam kondisi mabuk. Akhirnya dilarang lah mabuk. Tapi gue nggak tahu asal dari mana. Tapi ketika kita pikirkan, oh logis. Daripada kita ibadah dalam kondisi tidak akal yang sehat, gitu tidak jernih. Itu salah tuh kayak gitu ceritanya. Itu yang karena ke masjid karena banyak yang mabuk, itu tuh turun dalil ini doang. Nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk doang. Iya kan, makanya kan kita, gue kan logika gue mikir, oh gara-gara cerita itu, jadi kita ya jangan mabuk aja sekalian gitu. Kalau misalkan nggak boleh mabuk dari Quran surat berapa ya gue belum tahu karena gue tidak mendalami sejauh ini, tapi gue percaya bahwa itu emang ada justifikasinya kenapa beberapa hal di agama gue ini dilarang gitu. Kalau mabuk perjalanan, Itu kan bahasa, itu masalah bahasa, bukan bukan kamar gitu loh. hmm, Kalau kamar kan nggak boleh, kalau mabuk beneran duren, mah nggak apa-apa. mabuk Ya nggak duren, apa-apa dong, itu kan di luar kendali kita dong. Itu kan kondisi gitu. Itu kan kalau mabuk yang lah menggunakan minuman keras kan di itu dalam kan kendali kita makan duren. mabuk durian. Itu gimana sih gara-gara baunya kan? Lagi gara-gara makan duren. Gue nggak pernah tuh kayak gitu. Emang pernah ya guys? Emang ada ya? Ada. Gue nggak tahu tuh. Dari lagi Waktu gimana? gua lagi syukuran itu, Kurama. Kurama, iya, Di Kurama dikasih durian banyak-banyak ya. iya. Pada mabuk duren. Tapi lu tim yang suka durian atau enggak? Nggak suka duren bro. Nggak suka? Suka. Oh suka. Kalau gue lebih ke suka, tapi kalau diolah gitu sih jadi es krim, jadi pancake gitu. Kalau gua diolah jadi gini, jadi basreng sih gitu. Basrek durian. Basreng duren. Oh. So, jadi guys kalau ada ide buat bisnis yang baru ini basreng durian, karena Basreng pasti duren. dibeli langsung sama Kang Jun. Hmm. Pasti. Enggak Apa? juga. Enggak juga. Kan baru tahu. Kan yang mengasumsikan lu. Tadi kan lu bilang lu suka. Pasti dibeli sama gua. Gua nggak ngomong Maksudnya apa-apa. ya kayak gue, ya bener sih emang nggak Nah, bisa dibeli, tapi at least gue minat kan untuk beli.
Enggak juga. Nah kan lu suka, maksudnya kayak gue suka makan burger, tapi kalau ada burger ya gue minat untuk beli, tapi belum tentu gue beli gitu loh. Gue suka sama mobil Lamborghini, tapi gue nggak minat beli. Hah? Iya sih. Lu nggak boleh asal ngejudge orang kalau orang itu pasti suka atau enggak. Contohnya gue suka mobil Ferrari, tapi gue nggak minat buat beli Sama sekali. sama sekali. Gue ada di rumah. Jadi kalau suka bentuk asli. Tapi dalam bentuk yang, maksudnya kan kalau Ferrari yang orang kan biasanya yang gede lah gitu, contoh yang mungkin agak kecilan. Masuk lo di kantong masuk. Tahu? Mau? Nah berarti lu suka mau tuh. Apa? Berarti lu minat. Nggak minat gue. Lah tadi lu bilang mau. Mau kan mau sama minat berapa huruf bedanya? Coba minat berapa huruf? Berarti kalau misalkan lu suka something lu mau. Apa? Kalau misalkan lu menyukai something, berarti lu mau mendapatkan hal itu. Apa gimana Kayak, maksudnya? kayak gue suka durian, berarti gue mau durian gitu. Ya kalau gue suka duren, gue mau duren, tapi gue nggak minat beli. Kayak gitu. Ya lo guys, guys. Ini gue tinggal pakai headphone aja udah, gue gak mau dengerin apa-apa udah. Capek. Ya, ini apalagi editor nih, susah nih. Ini yang ngedit. Kebetulan gue nih. Karena obrolannya banyak banget yang gak jelas. Dia pasti banyak yang di-cut. Gak tahu sih. Kata gue mah cut dari awal sampai akhir sih. Iya, iya. Syuting lagi yang baru. Nggak usah. Gak usah. Tuh kan, ya udah. Nggak usah. Kata gue mau fokus beribadah gitu. Benar. Fokus mencari nafkah. Nggak usah bikin video-video kayak gitu. Keren. Hmm. Gitu gue. Ya udah, terus kenapa? Jadi gue bukan poser dong. Lu poser. Iya, bentuk deh. Tuh. Iya. Bagus. Sebutkan 3 lagu dari Bantal Kotak-Kotak. Ya udah sebutkan 3 lagu dari Sarung Kotak-Kotak. Dear God. Lagu apaan? Itu lagu Pay Sevenfold dong, bukan Sarung Kotak-Kotak. Lah, emang lu tahu lagu Sarung Kotak-Kotak apa? Nggak tahu. Ya gua kasih tahu Dear God. Tapi dia kan gue tahu itu lagunya orang. Ya emang ada, tapi lagu Sarung Kotak-Kotak juga ada Dear God. Namanya dia, itu kan copyright dong. Nggak bisa Ada. dong. Bisa aja. Kecuali dia cover. Ya itu cover version akustik. Dia bukan lagu Sarung Kotak-Kotak, itu cover. Lagu cover. Ya itu lagu yang asli dari Sarung Kotak-Kotak. Apaan? Lagu yang asli. Nah, Afterlife. itu juga. Itu Avenged. Gue tahu tuh gitarnya susah tuh. Makanya gue tahu. Enggak selalu. Kan boleh sama lagu judulnya. Nggak boleh dong. Boleh. Soalnya cover boleh. Nggak, judul lagu tuh boleh sama. Asalkan. Asalkan ya beda isinya. Ya nggak boleh dong. Maksudnya kayak gue kalau misalkan ya kayak kasus lu tuh Bensu, namanya sama Bensu tapi nggak boleh. Lah, itu mah beda lagi. Ya kan itu brand sama brand. Ya ini judul lagu bukan brand. Maksudnya kan judul lagu. Nih, Kan coba searching deh di Spotify. Apa tuh? Searching lagu judulnya Creep. Lu tahu kan Creep lagu apa? Radiohead. Radiohead. Coba banyak yang keluar. Nggak ada, cuma Radiohead doang. Sini. Ada nih Daniel Andrade. Coba ketika dengerin pasti juga lagunya Radiohead paling di cover. Nih kocak lu nggak ngerti. Lu hukum bisnis gak paham yang beginian, kecewa gue. Gue bukan hukum bisnis. Oh iya, lu bukan hukum bisnis. Gue kan. Nih, Stone Temple Pilot juga lagunya Creep, tapi beda isinya. Masa sih kita dengerin? Dituntut kagak sama Radiohead ya tahu dia lo. Sama kali ini mah, dari awal udah sama. Buka liriknya, geplak gue. Oh iya ya? Beda. Jadi ini nggak boleh, guys. Boleh. Tapi kalau misalkan Misalkan ada orang yang emang lu pernah apa nih lihat sengketa karena judul lagunya sama? nggak tahu, nggak pernah riset. Emang nggak pernah ada. Gue nggak boleh. Maksudnya kayak hukumnya di mana? kecuali kalau misalkan emang Enggak, hukumnya di mana? Enggak boleh. Nggak tahu, menurut gue nggak boleh. Ya itu kan menurut lu berarti. Iya kan menurut gue, dari tadi kan gue bilang menurut gue. Ya berarti emang boleh. Karena nggak ada Belum hukumnya. tentu. Ya, tapi itu bisa. Kalau gini kan lu tadi nanya nggak boleh, mana hukumnya? Kalau gitu gue bilang ya udah kalau boleh, mana yang mengizinkan? Nggak ada yang melarang. Kalau nggak ada yang melarang bukan berarti nggak ada yang mengizinkan dong. Nggak ada yang melarang. Iya. Gimana maksudnya? Ya kan kayak gini, let's say
Oke, jadi teman-teman mungkin kita konten Jenjang Cakap episode satunya sampai sini aja ya. Karena kebetulan obrolan kita yang lebih lanjutnya itu sangat berbahaya ya. Jadi harus kita cut di sini. Mungkin Jenjang Cakap episode 1 ini akan kita jadikan evaluasi lah. Supaya kedepannya secara bahasa, secara topik, audio, video, tempat semuanya akan kita improve habis-habisan. Jadi thank you buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe ya channel Jangkar Kreatif ini. Jadi ya mungkin kita akan upload lagi di minggu depan ya, Jenjang Cakap episode 2. Thank you banget ya teman-teman semuanya atas supportnya. Dan ini yang namanya konten Jenjang Cakap.